Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Yohanes GPIS Kepunton. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Kakak yakin kalian selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, apakah pagi ini kalian sudah siap mengikuti sekolah minggu online? Sudah mandi kan? Nah, sekarang kita akan mengawali dengan memuji Tuhan yang berjudul Karena Salibmu. Adik-adik semuanya ikut memuji Tuhan dengan semangat ya. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Adik-adik siapkan hatimu untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu adik-adik. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama melipat tangan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua. Pagi hari ini kami mau meluangkan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua supaya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik,
Pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak beri judul cerita Tuhan menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Kakak ulangi ya, Tuhan menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Bacaan diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kakak ulangi lagi, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Di dalam 2 Raja-Raja ada cerita tentang Naaman. Nah, Naaman itu siapa ya adik-adik? Seorang yang bernama Naaman, dia adalah pahlawan tentara pada pemerintahan Raja Aram. Nah, Raja Aram itu pada zamannya Nabi Elisa. Naaman adalah seorang panglimanya Raja Aram. Naaman juga seorang yang terpandang di hadapan rajanya, bahkan disayangi. Karena apa? Karena Naamanlah yang sudah membawa kemenangan untuk orang Aram. Jadi Tuhan itu memberikan kemenangan kepada Naaman untuk menyelamatkan bangsa Aram. Nah, suatu ketika adik-adik, Naaman ini mengalami sakit kusta.
Sakit kusta bisa dikatakan juga sakit lepra. Sakit kusta itu adalah penyakit kusta yang sangat ditakuti orang pada zaman itu. Karena menurut mereka kusta sulit disembuhkan, bahkan bisa menular dan dapat mengakibatkan kematian. Jadi penyakit kusta sangat ditakuti oleh masyarakat saat itu. Oleh orang Yahudi, sakit kusta dianggap sakit karena kena kutukan. Dan pada saat itu, jika ada orang yang menderita sakit kusta, adik-adik, yang punya penyakit kusta ini, kalau waktu berjalan di antara orang banyak, dia harus berteriak, najis, najis gitu. Najis itu artinya kotor. Nah, ada lagi, jika ada yang kena kusta, dia akan dikucilkan, adik-adik. Coba adik-adik pikirkan gimana kalau seperti itu. Dia harus dikucilkan atau dijauhi orang banyak. Dia tidak boleh beribadah di bait Allah. Dia disuruh tinggal jauh dari kota itu. Atau disuruh tinggal di gua-gua. Jadi dia harus hidup sendirian. Dan keadaannya sangat memprihatinkan. Coba adik-adik kalau ada orang yang sakit kusta, terus diperlakukan seperti itu, gimana ya rasanya? Pasti dia sedih sekali karena dia sendirian, dia menderita, dia sangat memprihatinkan. Nah, kelanjutannya adik-adik, pada saat itu istri Naaman ini punya seorang pelayan wanita atau pelayan perempuan. Dia adalah seorang gadis yang berasal dari Israel. Nah, pelayan wanita ini cerita kepada istrinya Naaman. Dia ngomong begini, Nyonya, di kota Samaria itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuanku Naaman. Nabi yang dimaksud itu siapa adik-adik? Nabi Elisa. Yang dimaksud itu adalah Nabi Elisa. Adik-adik pasti tahu siapa Nabi Elisa itu. Nabi Elisa adalah seorang nabi yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak bangsa. Nah, setelah mendengarkan itu, Naaman tidak mikir-mikir lagi. Naaman memberitahu kepada rajanya. Tadi raja siapa? Raja Aram. Nah, Naaman bilang ke rajanya, Raja, pembantu saya itu bilang kalau di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan saya. Mungkin ngomongnya seperti itu ya adik-adik. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, Raja Aram ini segera menyuruh Naaman untuk pergi dan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Mungkin supaya Raja Israel ini memberitahu kepada Nabi Elisa untuk menyembuhkan Naaman gitu ya adik-adik. Lalu Naaman pergi adik-adik. Dia membawa kereta, dia naik keretanya dan membawa kuda, membawa panglima-panglima juga. Nah, di sana Naaman ini membawa apa adik-adik? Membawa persembahan. Ada 3 macam persembahan yang dibawa oleh Naaman, yaitu 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian untuk dipersembahkan kepada Nabi Elisa. Tentunya Naaman ini dengan segala harapan dia segera ketemu Nabi Elisa
terus sembuh gitu ya adik-adik. Nah, saat Naaman sampai di depan rumah Elisa, yang menemui Naaman ini bukan Nabi Elisa adik-adik, tetapi ditemui oleh abdinya Nabi Elisa atau pembantu Nabi Elisa yang bernama Gehasi. Nah, lalu Gehasi ini ngomong kepada Naaman supaya Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, ini yang menyuruh bukan Gehasi, tetapi yang menyuruh Nabi Elisa yang menyampaikan pesannya lewat Gehasi. Nah, mendengar itu adik-adik, apa yang dirasakan Naaman? Wah, kok yang nemui saya kok pembantunya Nabi Elisa ya? Saya nggak ketemu langsung sama Nabi Elisa. Terus saya disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Mendengar itu adik-adik, Naaman sempat gusar. Mungkin agak ragu ya adik-adik. Karena apa? Karena tidak ketemu langsung dengan Nabi Elisa. Lah mungkin ragu Naaman, mau iya atau enggak gitu ya adik-adik. Lalu Gehasi ini tetap membujuk Naaman supaya Naaman mau mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Akhirnya Naaman mau enggak adik-adik? Naaman mau adik-adik, karena sudah dibujuk oleh Gehasi ini. Naaman mau melakukan yang diperintahkan oleh Nabi Elisa melalui Gehasi, yaitu apa adik-adik? Naaman mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, setelah Naaman mau melakukan itu adik-adik, puji Tuhan, Naaman menjadi sembuh dari sakit kustanya atau sakit lepranya ini adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kakak mau menyampaikan ada pesan dari cerita ini. Yaitu apa adik-adik? Pesan dari cerita ini, bahwa cerita Naaman ini mengingatkan kita, sehebat apapun kita, sehebat apapun manusia, ya adik-adik, sehebat apapun manusia, kita ini tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Semua yang kita miliki itu ada keterbatasannya. Nah, kita juga tidak akan bisa mengatasi segala kesulitan hidup kita sendiri. Entah itu kesulitan yang ringan, apalagi kesulitan yang berat, yang sedang kita alami atau yang suatu saat akan kita alami. Karena itu adik-adik, kita harus selalu mengingat bahwa pertolongan Allah saja yang kita butuhkan untuk kita mengalami kesulitan-kesulitan itu tadi. Karena apa? Manusia penuh dengan keterbatasan. Jadi hanya Allah sebagai penolong yang setia, yang selalu bisa memberi jalan keluar dan pertolongan buat kita semua. Ya adik-adik. Nah, satu lagi adik-adik, ada satu ayat hafalan. Ayatnya sangat singkat dan adik-adik sudah sangat sering mendengarkan ini. Ayat hafalannya diambilkan dari Kitab Mazmur 62 ayat 1. Kakak ulangi ya, dari Kitab Mazmur 62 ayat 1. Seperti ini firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalannya Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kakak akhiri sampai di sini. Adik-adik harus selalu ingat bahwa kita, sehebat apapun kita, sehebat apapun manusia, kita penuh dengan keterbatasan.
Kalau kita bisa melakukan segala hal, itu hanya karena pertolongan dan kebaikan Tuhan buat kita. Karena itu, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan kita harus selalu setia, selalu rajin, tambah rajin untuk kita mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Biarlah firman ini memberkati adik-adik semuanya. Kakak akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami senantiasa hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia dan rajin mengiring Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Segala yang dapat kami lakukan itu hanya karena kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas segala yang sudah Tuhan buat untuk kami semua. Berkati kami, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami tercinta, berkati teman-teman seiman kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Shalom. Sampai ketemu di lain hari. Tuhan Yesus memberkati.